Siang anak semua. Kapan hari ini? Siap untuk belajar? Ya. Oke. Yuk rapiin tempatnya, bukunya, semuanya. Kalau udah siap, belajar kita berdoa. Kita mulai pelajaran kita hari ini supaya kegiatan kita hari ini lancar. Kepada ketua kelas, persilakan untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu semuanya ya. Ya, Bu. Abdul Matin. Mas Kita akan membahas materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dalam pelajaran sebelumnya tentunya kalian sudah tahu apa yang maksud dengan hak kan? Ya. Di kelas 11, awal kelas 11 kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurutnya ada nggak perbedaan antara hak dengan hak warga negara? Zahra? hak asasi manusia itu bersumber dari Hak asasi manusia bersumber dari Tuhan. Kemudian kalau hak warga negara? Ayo mereka, apa maksud dengan hak warga negara? Hak warga negara itu ya kayak kita sebagai mengakui jadi warga negara, Bu. Itu hak. Kalau kewajiban, menurut kamu apa kewajiban? Ayo Lutfi. Lutfiah. itu sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan semuanya dalam pelajaran ini, dalam kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban kita membahas tentang 4 subbab. Di antaranya satu adalah yang akan kita bahas pada suatu momen itu tentang apa makna dari hak dan apa makna dari kewajiban warga negara. Yang kedua nanti kamu untuk pertemuan kedua kita masuk kepada substansi tentang hak dan kewajiban dalam Pancasila. Yang ketiganya kasus-kasus pelanggaran tentang hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran yang terjadi terhadap hak dan pengingkaran. Haknya kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita lakukan semuanya diatur oleh negara. Jadi kita tidak sembarangan orang membeli kita tahu kemana kita harus membantu, ya kan? Iya, Bu. Saat anak pejabat bermasalah dengan kamu jangan pasrah aja, ya kan? Harus kalau kamu mengetahui kamu itu benar, bisa kamu tahu jalur-jalurnya. Kalau ada anak sekolah kayak orang rumah saya nggak bisa ngaturnya, gitu. Karena kamu tahu pasal-pasal yang menurut tentang apa yang harus kamu dapatkan dari negara, jadi kamu bisa menuntut apabila terjadi pelanggaran tentang hak. Secara keseluruhan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah coba Amel baca nomor 1. Baca teman. Pembelajaran menghargai perbedaan yang merupakan Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Tanggapan Enggak, satu aja dulu. Ya, nomor 1 tujuan pembelajaran kita dalam bab ini adalah menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Ya, nomor 2 apa adalah? Menganggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kamu pelajari bab ini,
kamu diharapkan bisa tanggap terhadap berbagai pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus dalam pertemuan ini kita membahas tentang makna hak dan kewajiban. Tujuannya kalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara. Nah, ini kan secara keseluruhan bab ini. Dalam bab ini kita nanti akan mempelajari 4 bagi sebabnya. Kan ya? Oke. Hari ini Ibu suruh kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan kemarin oleh kepala kelas. Silakan duduk di kelompok. Sebelum ke LKPD, silakan baca bukunya dan nanti kalian jawab pertanyaan apa saja pasal dalam undang-undang kita, pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban. Kelompok 1, 2, dan 3 nanti Ibu akan bertanya pasal berapa yang mengatur tentang hak warga negara. Kelompok 4, 5, dan 6 Ibu akan menanyakan tadi pasal berapa yang mengatur tentang kewajiban warga negara. Oke, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Gue minta kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Kita pada di kelompoknya aja. Maka kelompok yang lain tolong bertanya atau menambahkan atau kasih tanggapan. Oke ya. Kelompok 1 dulu maju, silakan. Kelompok 1. Iya. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM Temannya, madamnya ke teman. bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang ada di dalam masyarakat itu jenis pelanggaran HAM yang dan kewajibannya ada di masyarakat. Satu, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu bisa berdua, melakukan aksi main hakim sendiri. Yang lain tolong dengerin dulu. Yang kedua, melakukan karya orang lain. Pengingkaran kewajiban tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan, tidak menaati peraturan lalu lintas. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, Kamu bikin tadi ada 2 untuk pelanggaran hak apa aja? Pertama main hakim sendiri, yang kedua melakukan penciptaan karya orang lain. melakukan penciptakan kepada karya orang lain. Kalau pengingkaran kewajibannya apa? Tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan, tidak menaati peraturan lalu lintas. Sama tidak membayar pajak. Ya, Tidak membayar pajak, yang kedua tidak mentaati peraturan lalu lintas. Ayo tadi penyebabnya yang pertama apa? Penyebab main hakim sendiri itu kenapa? salah satu penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri diantaranya itu karena adanya balas dendam dari orang-orang yang pernah menjadi korban kejahatan karena akibat emosi. Yang lain Masyarakat tidak terkontrol, kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan penyebabnya masing-masing itu. penyebabnya dari melakukan aksi main hakim sendiri yaitu salah satu penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri diantaranya itu karena adanya balas dendam dari orang-orang yang pernah menjadi korban kejahatan karena akibat emosi masyarakat tidak terkontrol, kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan penciptaan karya orang lain itu penyebabnya plagiarisme atau penciptaan terjadi karena kurangnya pengetahuan bagi membuat karya yang merancang karya
terhadap suatu karya orang lain itu dapat dikenakan kasus HAM. Jelaskan alasannya untuk mendapatkan hak itu. Ayo bicara, apakah penciptakan termasuk pelanggaran HAM? Iya. Ya, apa penjelasannya? Dia karena menggunakan sebuah buku tanpa izin dari penulisnya atau penciptanya merupakan pelanggaran hak. Bang, nggak konkret itu. Katanya pencitraan itu adalah pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM. Kenapa? Karena melakukan kita meminta izin dulu untuk membuat atau melakukan perbanyak itu kepada para penulisnya. Kira-kira puas? Ya? Jadi pencitraan atau plagiarisme itu adalah pelanggaran HAM karena merugikan penulis atau penciptanya. Ya. Ada lagi yang menambahkan, yang menanyakan? Ya, ada. Kenapa kita memiliki kesadaran untuk membayar pajak? Kenapa kita harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak? Karena kesadaran wajib pajak seorang demi rela melapor dan membayar pajak kepada negara sangat penting dapat membiayai setiap program pembangunan pemerintah serta demi kesejahteraan negara. Yang lain dong, yang lain. Maksudnya yang lain yang ngomong lagi masa sih ini aja. Ayo kita. Ayo. Sampai dia mikir dulu apa jawabannya. Jangan langsung diskusikan dulu apa seharusnya jawabannya. Ini tambah-tambah kan kedengaran. Yang kencang suaranya. Karena kesadaran wajib pajak seorang demi rela melapor dan membayar pajak kepada negara sangat penting untuk dapat membiayai setiap program pembangunan pemerintah serta demi kesejahteraan umum warganya. Begitu ya. Karena kalau tidak membayar pajak katanya mengurangi pendapatan negara. Pendapatan negara itu gunanya untuk pembangunan negara kita sendiri. Membayar pembangunan, membayar gaji-gaji para pegawai negara, itu pajak. Gitu ya. Berapa tadi yang bertanya? 5 puas? Ya, mempresentasikan hasil semuanya apa yang termasuk jadi sah dan pegangan kewajiban warga negara. Ya, nanti kalian ulangin lagi apa-apa yang diberikan oleh teman kamu tadi, dipresentasikan teman kamu tadi. Tadi kan masing-masing 2 set. Kalau nanti kalian pelajari lagi dengan membaca buku kalau ditanya. Oke, ada semuanya. Selesai benar hari ini diskusi kita. Dari hasil kesimpulannya adalah bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, harus kembali gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dari negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan kepada negara. Ada pertanyaan? Udah paham apa yang harus dengan hak? Adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kewajiban harus kita. Untuk pertemuan kali ini.